Lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang ditanya adalah langkah awal yang dilakukan sesuai kasus tersebut. Nah, kira-kira apa langkah awalnya? Mari kita baca ilustrasi kasusnya. Seorang perempuan usia 31 tahun, anak kedua tidak ada riwayat abortus, hamil 32 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar banyak cairan dari kemaluan secara tiba-tiba. Kemudian hasil anamnesis ibu belum merasakan mules, hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya untuk tekanan darah 130/90, nadinya 88 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Nah, untuk TFU-nya 30 cm dengan letak kepala. Penurunan kepalanya 4/5 ya. Jadi teman-teman harus tahu 4/5 ini sudah di hot berapa. DJJ 144 kali per menit dan teratur. Apakah langkah awal yang paling tepat dilakukan sesuai dengan kasus di atas? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, gunakan APD lengkap. Nah, jadi kalau untuk APD sebenarnya ini penting dalam sebuah tindakan ya, dalam semua tindakan, namun tidak relevan dengan kasus ini. Nah, jadi permasalahan yang kita temukan pada kasus ini adalah ibunya mengeluh keluar banyak cairan dari kemaluan secara tiba-tiba. Jadi kita belum tahu cairan ini apakah cairan ketuban atau cairan yang lain. Jadi kita belum tahu. Jadi kita harus pastikan dulu cairan yang keluar ini cairan apa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk gunakan APD itu kurang pas ya. Observasi tanda-tanda vital. Nah, jadi observasi tanda-tanda vital itu memang penting, namun di sini sudah kita lihat bahwa tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. Jadi ini bukan prioritas utama atau langkah awal terkait kasus ini ya. Kemudian berikan antibiotik profilaksis. Nah, jadi kalau untuk pemberian antibiotik itu kurang pas ya. Jadi antibiotik itu diberikan ketika terjadinya infeksi atau ketika ada terjadinya kasus ketuban pecah dini, baru kita berikan antibiotik karena memang berisiko terjadi infeksi. Namun pada soal ini kita kan belum tahu yang keluar banyak cairan ini apakah KPD atau tidak, itu kan kita tidak tahu ya. Maka belum perlu kita berikan antibiotik. Karena di sini suhunya juga masih 37,3. Jadi belum menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Kemudian lakukan pemeriksaan inspekulo. Nah, jadi untuk jawabannya benar adalah yang D. Kalau teman-teman menemukan kasus yang seperti ini, ketika keluar cairan banyak dari kemaluan secara tiba-tiba, kemudian kita tidak tahu cairan itu apakah cairan ketuban atau cairan yang lain, maka perlu kita pastikan terlebih dahulu. Salah satunya bisa dilakukan dengan pemeriksaan inspekulo atau tes lakmus. Kalau tes lakmus itu kan tidak ada di opsi jawaban ya, maka jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, kolaborasi untuk pemeriksaan USG. Nah, ini dilakukan pada tindakan selanjutnya. Kalau sekiranya ini memang KPD atau air ketuban, baru perlu kita lakukan USG. Apakah ketubannya itu masih tersisa atau sudah kering, maka pemeriksaan selanjutnya baru USG. Jadi untuk kasus ini kita pastikan terlebih dahulu cairan yang keluar ini apakah cairan ketuban atau tidak dengan melakukan pemeriksaan inspekulo ya teman-teman. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya.